janganlah memberi salam kepadanya. Lu lakuin nggak ini, Edis? Nggak dilakuin. Kenapa? Karena takut ditangkap polisi. Dar, tabur tuai gua lakukan sekarang, saudara-saudara. Sudah? Sudah? Silakan. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Inilah. Boleh. Teman-teman. Sehubungan Muhammad buta huruf, umatnya pun ikut. Waduh. Oh, kok jadi menghujat, Edis, kena counter Ores jadi menghujat. Kalpin, Muhammad buta huruf nggak? Iya, tapi jangan dibuca apanya umi gitu loh. Seorang nabi yang umi kayak gitu loh. Ucapinnya umi aja. Jangan dibilang buta huruf. Nanti gua bilang Petrus dan Yohanes idiotai. Loh, kalian ngamuk. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya idiotai juga bahasa Indonesia idiot. Tapi kan kalian ngamuk nanti kalau gua bilang gitu. Baik nih, saya tunjukkan KPR 4:13. Yohanes ya, Yohanes nih. Bagaimana mereka tidak bisa baca, teman-teman? Nih. Oh, aduh, kita nggak bisa baca katanya. Nih, saya balik kamera saya. Aduh, kayak iya, silakan. Uncup. Saya pikir kamu manggil yang hebat, Uncup. Manggil. Jangan dipikirin, Edis, dijawab aja. Nih, saya bacakan. Perhatikan. Ya. Ini mengenai pengajaran-pengajaran sesat. Perhatikan nih. Judulnya saja, tetaplah dalam ajaran Kristus. Perhatikan. Judul itu karangan, Edis. Di kanonnya nggak ada judul-judul. Udahlah, jujur aja lah. Saya bacakan. Silakan. Perhatikan. Ini mengenai orang-orang yang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nih, perhatikan. Islam sesat nggak menurut lu? Saya boleh ngomong nggak? Ngomong saya? Apakah saya boleh ngomong? Silakan. Perhatikan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran, perhatikan, ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Perhatikan ini, ini yang kalian permasalahkan. Nih, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jadi ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang datang kepadamu membawa satu ajaran, ya. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu. Wih, radikal. Dan jangan memberi salam kepadanya. Artinya ini, maksudnya ini, saya kasih contoh nih. Iya, boleh. Silakan. Saya balikin dulu kamera saya. Misalnya datang Kalpin, si Pera sama si Yusuf datang ke rumah saya. Tok. Edis, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Salah, sorry, salah. Lanjut. Saya membawa ajaran. Ini nabi kami dari Arab mengajarkan ini, pergi ke Arab, di sana nanti bisa cium batu. Kalau cium batu dosa hilang. Orang-orang yang membawa pengajaran seperti itu datang membawa pengajaran ke rumah, jangan diterima di rumah. Jangan diterima. Diusir ya? Iya, ngapain? Tapi radikal. Dengar. Radikal dong. Misalnya kamu datang ke rumah saya. Tok. Kristen ini radikal. Edis, apa Kalpin, apa Yusuf? Kami mau datang ke rumah. Kami ini ada perlu bantuan beras begini-begini. Oh, saya kasih. Saya terima. Tapi kami Islam. Saya boleh ngomong? Saya jamu dengan baik. Saya perlakukan kalian dengan baik. Saya kasih duduk, saya kasih minum, saya buatkan makanan. Tapi udah makan, udah minum, gue bilang saya Islam, Tuhan saya Allah. Gitu gimana? Tapi kalau kamu datang membawa pengajaran, saya tidak boleh menerima kamu di rumah saya. Itu maksudnya. Pengajaran, iya. Membawa pengajaran. Udah revisi ya, dari ajaran ini menjadi pengajaran ya. Udah revisi. Belum nyampe ke Indonesia kayaknya revisinya. Ini kan ayatnya jelas-jelas pengajaran. Nih saya balik. Coba kita baca sama-sama.
Makanya jikalau kalau baca seorang dari datang atas, kepadamu nih. dan dia tidak membawa ajaran lo di gua, belum revisi kayaknya, Nih. Coba. Nih, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, ya, dan seterusnya. Nih, perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah kamu, dan seterusnya. Nih, jikalau datang kepadamu seseorang, ya, dan ia tidak membawa ajaran. Biar selamat datang di kebenaran. Record kawan-kawan ya. Edis merubah kitab sucinya sendiri. Record kawan-kawan. Oh, lu finish lo. Udah kalah Edis. Udah kalah. Bawa pengajaran. Udah cut Edis. Udah kalah lu. Apa yang Udah kalah Edis. dikatakan oleh Rasul, Edis lu bohong Edis. maka tidak Terima boleh kenyataannya Edis. Lu bohong. Lu bilang pengajaran tadi. Lu tekenin pengajaran. Tapi ternyata kitab suci lu berbicara apa? Ajaran. Gitu. apa pengajaran Artinya apa? ajaran ini Kristen, bukan tentang Islam. Kalau misalnya ada orang dia tidak membawa ajaran Kristen, lu tolak. Gitu loh. Bukan soal perkara sembah-sembah batu yang lu hobi kayak gitu kan, ya. Kamu datang. Itu lu udah bohong, udah kalah. Kepada Udah kalah, saya. Kamu datang bawa ajaranmu kepada saya, nggak bisa saya terima. Lah iya harus bawa Kristen kan? Saya ngajarin Islam. Kalau bawanya harus Kristen kan? Nah, tapi di sini lu udah bohong. Lu udah ngaku. Artinya lu kontradiksi. Nggak bisa. Edis, lu bilang pengajaran, padahal di sini kata-katanya ajaran gitu loh. Artinya apa? Seakan-akan lu lebih pinter dari si Yohanes dalam berkata-kata gitu. Mending lu taruh aja nama lu Edis 1 nomor 10 gitu. Gantiin Yohanes. Gitu loh. Ampun ya teman-teman. Loh, bukan ampun Edis, lu ketangkap basah. OTT, operasi tangkap tangan, lu ketangkap basah. Mereka teman-teman ya. Udah kalah Edis. Udah kena rekod Edis. Udah kena rekod, lu berbohong. Ya, terus sudah. Nah, Oke, ya udah, lu balik lagi ke Yusupe aja. Di sini gua mau closing statement kawan-kawan. Inilah kenapa ya untuk yang Kristen dan Islam, Edis bahasnya Islam terus. Kristen dia rendah, nilainya rendah. Nggak tahu apa-apa dia soal Kristen. Bisanya apa? Bertakia Korintus yang dimana nanti gua bahas selanjutnya. Selamat datang di kebenaran. Kores cabut undur diri deh. Rekord ya. Wah, mati Edis mati. Oke, baik. Karena pamit aja sob. Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi. Dapat rekord bre. Perah kabur, Uncup nggak berani manggil teman, makanya follow saya. Ikuti slide saya biar kalian bisa menghadapi saya. Siapa? Siapa yang mau ikutin kamu? Oke, Sob, terakhir, Sob. Apa? Sob, terakhir, Sob. Hah? Bagaimana dengan kamu kalau di hadapan saya mengaku punya 2 rob, tapi di hadapan yang lain tidak mengaku punya 2 rob? Oh, iya. Baik. Aku mau membahas sedikit ya tentang masalah itu juga ya. Terus ada yang kutanyakan terakhir juga sama kamu nanti. Jadi begini ya, Dis ya. Kan dari beberapa diskusi kita ya, aku sudah sampaikan berkali-kali sama kamu bagaimana tata kaidah atau disiplin ilmu dalam kosakata bahasa Arab. Contoh, Rabbah hadzal bait sudah kusampaikan. Terus Ali Imran ayat 80 juga udah kusampaikan debat dengan kamu bahwa Nabi itu tidak bisa dijadikan rob. Ya, di Ali Imran ayat 80. Terus juga aku udah sampaikan kepada kamu ya di poin yang ketiga, kosakata rob itu bisa dipakai jika 3 hal ya dipenuhi. Pertama, kosakata rob itu ada kalimat yang tersusun. Yang kedua, kosakata rob itu ya Dis ya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kosakata rob itu jika ada domirnya.
Contoh Quran surah Yusuf ayat 42 yang menyatakan Allah ada domirnya, ada ayatnya, baru bisa dipakai kepada manusia jika Allah yang mengatakan. Tapi kalau untuk kita menyematkan kepada Nabi Muhammad kagak bisa ya. Nah, udah aku sampaikan beberapa kali kepada kamu, tapi kamu tetap ngotot. Maka